Halo semua, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas sebuah cerita penuh misteri yang berasal dari Jawa Timur, yaitu tentang pesugihan Gunung Kawi. Tempat ini dikenal sebagai salah satu lokasi paling legendaris bagi mereka yang ingin mencari kekayaan instan melalui ritual mistis. Namun, di balik pesona kekayaan itu, tersimpan banyak kisah menyeramkan dan penuh teka-teki. Apakah Anda berani mendengarkan hingga akhir? Yuk, kita mulai perjalanan ini. Gunung Kawi terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Awalnya, gunung ini dikenal sebagai tempat ziarah, terutama ke makam dua tokoh penyebar agama Islam, yaitu Mbah Joego dan Mbah R. Sojono. Namun, seiring waktu, tempat ini menjadi terkenal karena kisah-kisah pesugihan yang konon dilakukan oleh orang-orang yang ingin meraih kekayaan dengan cara instan. Menurut legenda, pesugihan di Gunung Kawi berkaitan dengan mitos tentang makhluk gaib penunggu gunung, seperti Nyai Blorong, atau sosok yang sering disebut sebagai majikan kaya. Ritual pesugihan ini dipercaya melibatkan perjanjian gaib dengan imbalan tertentu, seringkali berupa pengorbanan. Salah satu kisah nyata datang dari seorang pria bernama Sukardi, bukan nama sebenarnya, seorang pedagang kecil dari Jawa Tengah yang pernah mengunjungi Gunung Kawi pada tahun 1990-an. Sukardi mengalami kebangkrutan dan terdesak untuk mencari cara agar bisa bangkit kembali. Seorang temannya mengajaknya ke Gunung Kawi dengan janji bahwa semua masalah finansialnya akan selesai. Di malam pertama, Sukardi mengaku bermimpi didatangi seorang pria tua berjubah putih yang memberinya sebungkus uang. Ketika ia bangun, uang itu benar-benar ada di samping tempat tidurnya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Dalam waktu 3 bulan, salah satu anggota keluarganya jatuh sakit tanpa alasan yang jelas. Sukardi mulai menyadari bahwa ada konsekuensi dari kekayaan yang ia terima. Beberapa narasumber lain juga mengisahkan pengalaman serupa. Banyak yang mengatakan bahwa kekayaan dari pesugihan seringkali disertai dengan syarat berat, seperti mengorbankan hubungan keluarga, waktu hidup, atau bahkan jiwa. Ritual pesugihan di Gunung Kawi konon melibatkan beberapa tahap. 1. Pemanggilan makhluk gaib. Biasanya seseorang akan ditemani oleh seorang pemandu spiritual atau dukun yang sudah memahami cara berkomunikasi dengan makhluk gaib. Pemandu ini akan memimpin ritual dengan membaca mantra atau doa tertentu. 2. Persembahan. Orang yang ingin pesugihan biasanya diminta membawa persembahan berupa sesajen, seperti kembang, dupa, hingga barang-barang berharga. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan diminta untuk mengorbankan binatang atau melakukan tindakan tertentu. 3. Perjanjian gaib. Setelah itu mereka akan bertemu dengan makhluk gaib yang akan menawarkan kekayaan sebagai imbalan. Namun, perjanjian ini seringkali tidak seimbang, karena pihak manusia biasanya tidak mengetahui konsekuensi jangka panjangnya. Tidak sedikit cerita seram yang muncul dari Gunung Kawi. Misalnya, seorang pemuda bernama Andi pernah menceritakan bahwa ia melihat penampakan sosok bayangan besar yang mengawasinya sepanjang malam saat ia menginap di salah satu rumah warga di sekitar gunung. Ada juga cerita tentang suara-suara aneh yang terdengar dari arah hutan, seperti tangisan atau tawa yang tidak jelas sumbernya. Penduduk setempat sering memperingatkan pengunjung untuk tidak berjalan sendirian di malam hari, karena banyak yang mengaku melihat sosok wanita berpakaian putih yang tiba-tiba muncul di jalan setapak. Fenomena pesugihan di Gunung Kawi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari sisi spiritual, ini adalah bukti bahwa manusia sering kali tergoda untuk mengambil jalan pintas dalam meraih kekayaan. Namun, dari sisi psikologi, hal ini juga bisa dilihat sebagai bentuk sugesti atau pengaruh budaya yang sangat kuat. Banyak ahli antropologi berpendapat bahwa kisah-kisah seperti ini berkembang sebagai bagian dari tradisi lokal yang mencoba memberikan pelajaran moral, yakni bahwa segala sesuatu yang diperoleh secara instan biasanya memiliki konsekuensi yang besar. Cerita-cerita tentang pesugihan Gunung Kawi mengajarkan kita bahwa tidak ada kekayaan yang datang tanpa usaha dan pengorbanan. Apapun yang kita lakukan, ada harga yang harus dibayar, entah itu dari sisi spiritual, fisik, atau emosional.
Gunung Kawi memang menyimpan misteri yang sulit dijelaskan, tetapi satu hal yang pasti, keinginan untuk mencapai kekayaan dengan cara instan seringkali membawa risiko besar. Jadi, lebih baik kita memilih jalan yang jujur dan berusaha keras dalam hidup. Sebelum kita menyimpulkan kisah pesugihan Gunung Kawi ini, ada sebuah pengalaman menarik yang diceritakan oleh seorang jurnalis yang berkunjung ke Gunung Kawi untuk melakukan penyelidikan. Ia menyebutkan bahwa pada awalnya, ia ragu dengan cerita-cerita mistis yang beredar. Ia mendatangi Gunung Kawi untuk mencari bukti bahwa fenomena pesugihan ini hanya mitos belaka. Namun setelah beberapa hari menginap di sekitar gunung, ia mulai merasakan hal-hal yang aneh. Pada malam pertama, ia merasa seolah-olah sedang diawasi oleh sosok yang tidak tampak. Suara-suara di malam hari, yang awalnya bisa dijelaskan secara rasional sebagai suara hewan atau angin, mulai terdengar semakin jelas dan terdengar seperti bisikan. Salah satu kejadian yang tak bisa ia jelaskan adalah ketika ia berjalan di sekitar makam. Tiba-tiba ia melihat sosok pria tua berpakaian tradisional yang menatapnya dengan tajam. Ketika ia mencoba mendekati, sosok tersebut menghilang begitu saja. Pengalaman ini membuatnya berpikir ulang tentang apa yang sesungguhnya terjadi di Gunung Kawi, dan apakah fenomena ini lebih dari sekadar cerita belaka. Penduduk lokal yang tinggal di sekitar Gunung Kawi sering memberikan peringatan kepada para pengunjung yang datang untuk mencari pesugihan. Tempat ini dikenal sebagai salah satu lokasi paling legendaris bagi mereka yang ingin mencari kekayaan instan melalui ritual mistis. Namun, di balik pesona kekayaan itu, tersimpan banyak kisah menyeramkan dan penuh teka-teki. Apakah Anda berani mendengarkan hingga akhir? Yuk, kita mulai perjalanan ini. Gunung Kawi terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Awalnya, gunung ini dikenal sebagai tempat ziarah, terutama ke makam dua tokoh penyebar agama Islam, yaitu Mbah Joego dan Mbah R. Sojono. Namun seiring waktu, tempat ini menjadi terkenal karena kisah-kisah pesugihan yang konon dilakukan oleh orang-orang yang ingin meraih kekayaan dengan cara instan. Menurut legenda, pesugihan di Gunung Kawi berkaitan dengan mitos tentang makhluk gaib penunggu gunung, seperti Nyai Blorong, atau sosok yang sering disebut sebagai majikan kaya. Ritual pesugihan ini dipercaya melibatkan perjanjian gaib dengan imbalan tertentu, seringkali berupa pengorbanan. Salah satu kisah nyata datang dari seorang pria bernama Sukardi, bukan nama sebenarnya, seorang pedagang kecil dari Jawa Tengah yang pernah mengunjungi Gunung Kawi pada tahun 1990-an. Sukardi mengalami kebangkrutan dan terdesak untuk mencari cara agar bisa bangkit kembali. Seorang temannya mengajaknya ke Gunung Kawi dengan janji bahwa semua masalah finansialnya akan selesai. Di malam pertama, Sukardi mengaku bermimpi didatangi seorang pria tua berjubah putih yang memberinya sebungkus uang. Ketika ia bangun, uang itu benar-benar ada di samping tempat tidurnya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Dalam waktu 3 bulan, salah satu anggota keluarganya jatuh sakit tanpa alasan yang jelas. Sukardi mulai menyadari bahwa ada konsekuensi dari kekayaan yang ia terima. Beberapa narasumber lain juga mengisahkan pengalaman serupa. Banyak yang mengatakan bahwa kekayaan dari pesugihan seringkali disertai dengan syarat berat, seperti mengorbankan hubungan keluarga, waktu hidup, atau bahkan jiwa. Ritual pesugihan di Gunung Kawi konon melibatkan beberapa tahap. 1. Pemanggilan makhluk gaib. Biasanya seseorang akan ditemani oleh seorang pemandu spiritual atau dukun yang sudah memahami cara berkomunikasi dengan makhluk gaib. Pemandu ini akan memimpin ritual dengan membaca mantra atau doa tertentu. 2. Persembahan. Orang yang ingin pesugihan biasanya diminta membawa persembahan berupa sesajen, seperti kembang, dupa, hingga barang-barang berharga. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan diminta untuk mengorbankan binatang atau melakukan tindakan tertentu. 3. Perjanjian gaib. Setelah itu mereka akan bertemu dengan makhluk gaib yang akan menawarkan kekayaan sebagai imbalan. Namun, perjanjian ini seringkali tidak seimbang, karena pihak manusia biasanya tidak mengetahui konsekuensi jangka panjangnya. Tidak sedikit cerita seram yang muncul dari Gunung Kawi. Misalnya,
Seorang pemuda bernama Andi pernah menceritakan bahwa ia melihat penampakan sosok bayangan besar yang mengawasinya sepanjang malam saat ia menginap di salah satu rumah warga di sekitar gunung. Ada juga cerita tentang suara-suara aneh yang terdengar dari arah hutan, seperti tangisan atau tawa yang tidak jelas sumbernya. Penduduk setempat sering memperingatkan pengunjung untuk tidak berjalan sendirian di malam hari, karena banyak yang mengaku melihat sosok wanita berpakaian putih yang tiba-tiba muncul di jalan setapak. Fenomena pesugihan di Gunung Kawi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari sisi spiritual, ini adalah bukti bahwa manusia sering kali tergoda untuk mengambil jalan pintas dalam meraih kekayaan. Namun, dari sisi psikologi, hal ini juga bisa dilihat sebagai bentuk sugesti atau pengaruh budaya yang sangat kuat. Banyak ahli antropologi berpendapat bahwa kisah-kisah seperti ini berkembang sebagai bagian dari tradisi lokal yang mencoba memberikan pelajaran moral, yakni bahwa segala sesuatu yang diperoleh secara instan biasanya memiliki konsekuensi yang besar. Cerita-cerita tentang pesugihan Gunung Kawi mengajarkan kita bahwa tidak ada kekayaan yang datang tanpa usaha dan pengorbanan. Apapun yang kita lakukan, ada harga yang harus dibayar, entah itu dari sisi spiritual, fisik, atau emosional. Gunung Kawi memang menyimpan misteri yang sulit dijelaskan, tetapi satu hal yang pasti, keinginan untuk mencapai kekayaan dengan cara instan seringkali membawa risiko besar. Jadi, lebih baik kita memilih jalan yang jujur dan berusaha keras dalam hidup. Sebelum kita menyimpulkan kisah pesugihan Gunung Kawi ini, ada sebuah pengalaman menarik yang diceritakan oleh seorang jurnalis yang berkunjung ke Gunung Kawi untuk melakukan penyelidikan. Ia menyebutkan bahwa pada awalnya, ia ragu dengan cerita-cerita mistis yang beredar. Ia mendatangi Gunung Kawi untuk mencari bukti bahwa fenomena pesugihan ini hanya mitos belaka. Namun setelah beberapa hari menginap di sekitar gunung, ia mulai merasakan hal-hal yang aneh. Pada malam pertama, ia merasa seolah-olah sedang diawasi oleh sosok yang tidak tampak. Suara-suara di malam hari, yang awalnya bisa dijelaskan secara rasional sebagai suara hewan atau angin, mulai terdengar semakin jelas dan terdengar seperti bisikan. Salah satu kejadian yang tak bisa ia jelaskan adalah ketika ia berjalan di sekitar makam. Tiba-tiba ia melihat sosok pria tua berpakaian tradisional yang menatapnya dengan tajam. Ketika ia mencoba mendekati, sosok tersebut menghilang begitu saja. Pengalaman ini membuatnya berpikir ulang tentang apa yang sesungguhnya terjadi di Gunung Kawi, dan apakah fenomena ini lebih dari sekadar cerita belaka. Penduduk lokal yang tinggal di sekitar Gunung Kawi sering memberikan peringatan kepada para pengunjung yang datang untuk mencari pesugihan. Tempat ini dikenal sebagai salah satu lokasi paling legendaris bagi mereka yang ingin mencari kekayaan instan melalui ritual mistis. Namun, di balik pesona kekayaan itu, tersimpan banyak kisah menyeramkan dan penuh teka-teki. Apakah Anda berani mendengarkan hingga akhir? Yuk, kita mulai perjalanan ini. Gunung Kawi terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Awalnya, gunung ini dikenal sebagai tempat ziarah, terutama ke makam dua tokoh penyebar agama Islam, yaitu Mbah Joego dan Mbah R. Sojono. Namun seiring waktu, tempat ini menjadi terkenal karena kisah-kisah pesugihan yang konon dilakukan oleh orang-orang yang ingin meraih kekayaan dengan cara instan. Menurut legenda, pesugihan di Gunung Kawi berkaitan dengan mitos tentang makhluk gaib penunggu gunung, seperti Nyai Blorong, atau sosok yang sering disebut sebagai majikan kaya. Ritual pesugihan ini dipercaya melibatkan perjanjian gaib dengan imbalan tertentu, seringkali berupa pengorbanan. Salah satu kisah nyata datang dari seorang pria bernama Sukardi, bukan nama sebenarnya, seorang pedagang kecil dari Jawa Tengah yang pernah mengunjungi Gunung Kawi pada tahun 1990-an. Sukardi mengalami kebangkrutan dan terdesak untuk mencari cara agar bisa bangkit kembali. Salah satu kejadian yang tak bisa ia jelaskan adalah ketika ia berjalan di sekitar makam. Tiba-tiba ia melihat sosok pria tua berpakaian tradisional yang menatapnya dengan tajam. Ketika ia mencoba mendekati, sosok tersebut menghilang begitu saja.
Pengalaman ini membuatnya berpikir ulang tentang apa yang sesungguhnya terjadi di Gunung Kawi, dan apakah fenomena ini lebih dari sekadar cerita belaka. Penduduk lokal yang tinggal di sekitar Gunung Kawi sering memberikan peringatan kepada para pengunjung yang datang untuk mencari pesugihan,